Poin pertama ada teori belajar kognitivisme. Konsep teori belajar kognitivisme memunculkan paradigma baru bahwa peserta didik tidak lagi dipandang sebagai objek dalam belajar atau seseorang yang pasif dalam berinteraksi dengan lingkungannya, tetapi peserta didik adalah makhluk yang berpikir dan aktif untuk memahami lingkungan. Teori kognitivisme lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar peserta didik. Oke, untuk aplikasi teori kognitivisme terhadap pembelajaran, yang pertama diperlukan adanya arahan guru agar siswa tidak banyak melakukan kesalahan. Guru harus memberikan kesempatan sebaik-baiknya agar siswa memperoleh pengalaman optimal dan proses belajar dan meningkatkan kemauan belajar siswa. Yang kedua, pendekatan pembelajaran dilakukan melalui urutan masalah, materi pelajaran yang logis dan sistematis untuk meningkatkan kemampuan dalam menerima, mengubah, dan mentransfer apa yang telah dipelajari. Poin yang ketiga, pemberian hadiah dan hukuman dalam pembelajaran harus memperhatikan aspek kuantitas dan kualitas. Yang keempat, pada saat mengawali pembelajaran, guru menggunakan kemampuan awal sehingga pembelajaran akan lebih bermakna. Yang keenam, guru memperkenalkan terlebih dahulu konsep yang paling umum dan inklusif, kemudian baru yang lebih mendetail. Artinya, pembelajaran dari umum ke khusus. Selanjutnya, materi pembelajaran disusun sedemikian rupa sehingga guru dapat menggunakan hierarki konseptual ke atas dan ke bawah selama informasi disajikan. Dan yang terakhir, guru memberikan arahan siswa tidak melakukan banyak kesalahan dalam menggunakan kesempatannya untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang positif. Yang kedua yaitu teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia perspektif behavioral, berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon. Hukum-hukuman mekanistik. Nah, pengaplikasiannya dalam pembelajaran yang pertama yaitu menentukan tujuan-tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis lingkungan kelas yang ada saat ini, termasuk mengidentifikasi pengetahuan awal siswa. Yang ketiga, menentukan materi pembelajaran. Keempat, memecah materi pembelajaran menjadi bagian kecil-kecil meliputi pokok bahasan, sub pokok bahasan topik tersebut. Yang kelima, menyajikan materi pembelajaran. 7. Mengamati dan mengkaji respon yang diberikan siswa. 8. Memberikan penguatan atau reinforcement, mungkin penguatan positif ataupun penguatan negatif, ataupun hukuman. 9. Memberikan stimulus baru. Ke-10. Memberikan penguatan, lanjutan atau hukuman. Yang terakhir yaitu evaluasi belajar. Poin yang ketiga yaitu teori belajar sosial humanistik. Secara luas, definisi teori belajar humanistik ialah sebagai aktivitas jasmani dan rohani guna memaksimalkan proses perkembangan. Sedangkan secara sempit, pembelajaran diartikan sebagai upaya menguasai khazanah ilmu pengetahuan sebagai rangkaian pembentukan kepribadian secara menyeluruh. Pertumbuhan yang bersifat jasmaniah tidak memberikan perkembangan tingkah laku. Perubahan atau perkembangan hanya disebabkan oleh proses pembelajaran seperti perubahan kebiasaan. Berbagai kemampuan dalam hal pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Berdasarkan paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori belajar humanistik adalah belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang perilakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya.
Kemudian kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu teori belajar konstruktivistik. Pendekatan konstruktivis merupakan pembelajaran yang berorientasi untuk melatih siswa agar dapat berpikir kritis dan terampil dalam memproses pengetahuan, agar dapat menentukan dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Dengan bekal-bekal berpikir kritis dan memproses pengetahuan yang diperoleh, siswa juga dapat diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata dengan cara menemukan berbagai alternatif solusi masalah. Dari segi pembelajarannya, bahwa penyajian materi konstruktivistik ini ditekankan pada penggunaan pengetahuan secara bermakna yang mengikuti urutan ke keseluruhan dan ke bagian-bagian. Kemudian pembelajaran lebih banyak diorientasikan untuk meladeni pertanyaan-pertanyaan atau pandangan siswa. Aktivitas belajar lebih banyak didasarkan pada data primer dan bahan manipulatif dengan penekanan pada keterampilan berpikir kritis dalam hal menganalisis, membandingkan, menggeneralisasi, memprediksi, dan menghipotesis. Baik, yang selanjutnya adalah perbedaan teori belajar. Tadi sudah dijelaskan mengenai teori belajar oleh pemakalah yang lain. Langsung saja untuk yang teori kognitivistik, perbedaannya itu terletak pada proses belajar. Dalam kognitivisme mencakup fungsi pengalaman perseptual dan proses kognitif yang meliputi ingatan, lupa, pengelolaan informasi, dan sebagainya. Kemudian pada behavioristik, perbedaannya itu terletak pada perspektif behavioral, berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon. Kemudian hukum-hukum mekanistik. Untuk yang ketiga itu ada sosial humanistik. Perbedaannya terletak pada proses belajar menurut pandangan humanistik bersifat pengembangan kepribadian, kerohanian, perkembangan tingkah laku, serta mampu memahami fenomena di masyarakat. Untuk yang terakhir ada konstruktivistik. Untuk perbedaannya itu terletak pada dari segi strategi pembelajaran, bahwa penyajian materi ditekankan pada penggunaan pengetahuan secara bermakna yang mengikuti urutan dari keseluruhan ke bagian-bagian. Pembelajarannya lebih banyak diorientasikan untuk meladeni pertanyaan-pertanyaan atau pandangan siswa. Aktivitas belajar lebih banyak didasarkan pada data primer dan bahan manipulatif dengan menekankan pada keterampilan berpikir kritis dalam hal menganalisis, membandingkan, menggeneralisasikan, memprediksi, dan menghipotesis. Nah, cukup ya materi pada hari ini.